Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kami dari kelompok 11 yakni perkembangan teknologi komunikasi akan membuat video pelajaran mengenai penelitian teknologi komunikasi, yakni beranggotakan saya sendiri Ayu Aulia Fadilah, lalu Muhammad Ilham, Eva Kamila, dan Cahya Syifa. Berikut videonya. Perkembangan ilmu komunikasi yang pertama itu melalui periode Yunani kuno dan Asia kuno. Istilah komunikasi muncul di abad ke-17, tetapi praktik komunikasi sudah ada jauh sebelum melalui pidato, tulisan, dan cetakan. Yunani kuno berfokus pada retorika yang berfungsi untuk persuasi, di mana Aristoteles mendefinisikan 3 elemen penting: ethos, kredibilitas, pathos, emosi, dan logos sebagai logika. Peradaban Asia kuno juga memberikan kontribusi penting melalui teks-teks suci dan ajaran-ajaran yang mempengaruhi cara berkomunikasi. Yang kedua itu ada periode pencerahan dan Renaissance. Muncullah pemikiran kritis dan pengurangan pengaruh gereja dalam menentukan kebenaran. Retorika berkembang dalam institusi pendidikan tidak hanya untuk persuasi, tetapi juga untuk penggunaan simbol yang efektif. Pemikiran dari tokoh seperti George Campbell, Darwin, Freud, dan Marx menjadi dasar bagi teori komunikasi modern. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada periode komunikasi massa di abad 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, film mengubah pola sosial. Perang Dunia I mendorong penelitian tentang propaganda dan pengaruh media. Walter Lippmann dan Wilbur Schramm menjadi tokoh penting dalam penelitian komunikasi. Dengan fokus pada simbol, opini publik, dan strategi komunikasi dalam militer. Perkembangan komunikasi ini mencakup evolusi dari retorika kuno hingga pengaruh teknologi dan peristiwa sejarah pada abad ke-20, dengan kontribusi signifikan dari berbagai pemikiran yang membentuk teori dan praktik komunikasi saat ini. Oke, di sini aku akan melanjutkan bab 2 dan bab 4. Bab 2 yaitu tentang teknologi komunikasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi itu bisa dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama itu perspektif teknologi sebagai ide, yang kedua perspektif teknologi sebagai ruang bangun, rancang bangun, dan yang ketiga perspektif berpikir inovatif, yang keempat itu perspektif menurut kebahasaannya, dan selanjutnya yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini berarti proses penyampaian pesan atau informasi kepada dari pengirim kepada penerima, dari komunikator kepada komunikan, yang bertujuan untuk menerima feedback atau umpan balik. Dan yang terakhir itu ada teknologi komunikasi. Model teknologi komunikasi ini berkembang setelah teori difusi itu muncul, di mana dengan media elektronik berbagai alternatif proses komunikasi dapat dilakukan secara mudah, baik oleh individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Nah, yang bab keempat yaitu teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Inggris to compute, yang berarti menghitung, sedangkan komputer berarti alat penghitung. Kemudian kata komputer tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi komputer. Berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki komputer dapat didefinisikan sebagai alat elektronik yang bekerja secara koordinatif dan integratif berdasarkan program, dan dapat menerima masukan berupa data, mengolahnya dalam memori, dan menampilkan hasil berupa informasi. Seperti itu, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi teori dan model penelitian komunikasi. Dalam penelitian komunikasi, teori berperan penting sebagai alat analisis. Namun, tidak semua teori cocok untuk semua penelitian.
Pemilihan teori harus disesuaikan dengan paradigma penelitian positivistik untuk kuantitatif dan post-positivistik untuk kualitatif. Agar teori tepat guna, peneliti perlu memahami latar belakang penemu teori, sejarah perkembangannya, serta asumsi dasarnya. Misalnya, social learning theory dari Bandura yang bersifat objektif dan cocok untuk penelitian kuantitatif karena menekankan proses belajar melalui observasi dan peniruan. Model seperti analisis isi bisa digunakan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tergantung tujuan dan pendekatannya. Intinya, teori dan model harus dipilih sesuai dengan fenomena, paradigma, dan tujuan penelitian agar hasilnya relevan dan valid. Menjelaskan tentang ringkasan materi bab 3 dan bab 5. Bab 3 yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama yaitu hakikat teknologi informasi. Yang kedua ada komponen TI. Yang ketiga ada manfaat TI dalam pendidikan. Yang keempat ada pemanfaatan TI oleh lembaga pendidikan. Yang kelima ada peran pendidik dalam TI. Yang keenam ada TI sebagai jembatan pembelajaran. Nah, bab 5-nya yaitu ada pengertian teknologi komunikasi. Yang kedua ada karakteristik teknologi komunikasi. Yang ketiga ada implikasi teknologi komunikasi. Yang keempat ada peran dan tantangan. Yang kelima ada sistem informasi multimedia. Nah, segitu saja dari saya sebagai video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.